Pengecekan inverter sebelum dikirim. Sistem baterai 48 volt. Tegangan baterai 51,2. Ini tegangan outputnya 220 volt AC. Pada terminal inverter trafonya. Kemudian cek selanjutnya arus standby. Kemudian pengecekan arus standby. Di sini multimeter sudah terhubung pada arus dengan memutus kabel DC dari baterai masuk ke multimeter. Kenapa saya pakai multimeter dengan kabel, tidak menggunakan klem, agar lebih presisi pada arus rendah. Di sini masih off, tegangan AC 0. Akan saya hidupkan. 1, 2, 3. Oke. 220 volt hidup. Arus standby 0,33 ampere pada sistem 48 volt, tegangan baterainya 50,8. Itu pun sudah menghidupkan relay ATS-nya. Bagaimana kalau relay ATS-nya dinonaktifkan? Berapa arus standby-nya? Dan saya masuk ke menu kalibrasi supaya relaynya off, tapi tegangan AC-nya tetap on 220. Menu kalibrasi tegangan AC. Oke, sudah. Arus standby-nya 0,28 untuk menghidupkan trafo standby di 220 volt. Oke. Next, pengecekan. Oh ya, ini kondisi heatsink dingin semua, dingin sekali. Tidak ada yang panas. Regulator juga dingin. Standby-nya kecil sekali, 0,28. Sekarang cek ampere dengan beban 400 watt. Saya hubungkan. Nanti arusnya naik 1, 2, 3. Oke. 1,7 ampere 364 watt. Di sini 1,82. Bisa dikalibrasi lagi, tapi ini udah cukup sesuai karena 182 dengan 1,7, mungkin ini komanya sudah 9. Coba pakai klem seperti ini, berapa? 1,7. Ternyata 1,7 sama dengan LCD. 1,7 ampere. AC. Penambahan beban tambahan 1000 watt, totalnya jadi 1300 watt. Saya hubungkan 1, 2, 3. Oke, 1300 watt. Low DC. Di sini 6,3 ampere. Di sini 6 ampere. Di klem meter 6 ampere juga. 6 ampere, 6 ampere. Ini terbakar karena multimeternya kelebihan arus. Kabel multimeternya tidak kuat menahan beban 6 ampere. Oke, pengetesan daya sudah cukup untuk kalibrasi kesesuaian. Nanti trimpotnya ini bisa diputar lagi. Kalau dibebankan 3000 watt dia udah protek, nanti diputar ke kanan. Ini trafonya 3000 VA 48 volt. Next, beban
LCD nanti 3000 ampere, beban load sudah dihubungkan tanpa arus multimeter karena arusnya terlalu besar, dan saya hubungkan ke beban 1, 2, 3, 3092 watt 14 ampere. Baterainya sudah jauh drop karena ini masih pakai baterai yang daya kecil. Oke, saya nonaktifkan beban, kembali naik. Ya, mungkin sekian dulu untuk pengetesan sebelum dikirim. Nanti ada pengujian lagi sebelum dikirim. Pengujian selanjutnya nanti terminal AC ini. Oke, saya pause videonya dulu. Kabel PLN sudah masuk. Di sini saya pakai inverter untuk PLN-nya karena di rumah full off grid. Sekarang ini PLN tegangannya 207 dan saya lepas PLN-nya 1, 2, 3. Terdengar suara relay. Sekarang sudah INV inverter. Tegangannya 230. Cek gelombangnya. Ini gelombang dari inverter. Dia sinus pure sine wave. Kemudian saya aktifkan channel 2 untuk melihat gelombang PLN-nya. Sebentar. Saya hubungkan kembali PLN. PLN kembali masuk. 1, 2, 3. Berjeda beberapa saat. Tegangannya sudah 215 untuk PLN-nya. Saya ulangin. Pemadaman, oke. Tegangannya jadi 230. Kemudian PLN kembali. Kemudian cek osiloskop untuk kedua input dual, oke. Ini sinkronasinya yang bawah ini PLN. Gelombang inverternya agak sedikit bercacat. Ya, ini sinkronasinya, dia center antara atas dan bawah. Kita pertemukan, oke, dia tepat. Walaupun gelombang PLN-nya atau gelombang input dia filternya kurang bagus untuk filternya karena saya pakai inverter sebagai pengganti PLN. Di sini kebetulan outputnya kurang bagus, tapi tetap masih bisa disinkronasi oleh inverternya. Yang gelombang atas ini adalah inverter. Saya pertemukan sinkronasinya, dia berada di average, tengah-tengah. Itu untuk pengujian sebelum dikirim, pengecekan. Terima kasih.